Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah untuk minggu kita hari ini diambil dari titah yang ke-8. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Kita sama-sama mengucapkan meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Benar, Allah selalu baik di dalam kehidupan kita. Walaupun kondisi kita sekarang sedang seperti ini, tapi Tuhan memelihara kita dengan baik dan sempurna. Kita angkatkan satu lagu pujian ini, Bapa Engkau baik. Untuk kita minggu ini yang tertulis di kitab Yosua 24 ayat 15. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku akan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian epistel untuk kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Doa pengampunan dosa kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tetap menyanyikan lagu sukacita. Satu pengakuan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita layak berhosiana untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan lagu berikutnya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengangkatkan satu lagu pujian yang di dalam doa Tuhan Yesus kata-kata ini ada, kehendakmu jadilah. Ya, apapun di dalam doa kita, kita harus tetap memohon kepada Tuhan supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam setiap doa-doa kita. Kita angkatkan lagu pujian ini, jika jiwaku berdoa, kehendakmu jadilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan membacanya secara bersama-sama. Inang membacanya di sini, adik-adik sekolah minggu membacanya di rumah. Ayo, Alkitabnya sudah dipegang? Ya, mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil, yang tertulis di Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Sekali lagi, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari kita sama-sama membacanya.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti pembacaan firman Tuhan dan yang membaca di rumah juga, luar biasa. Adik-adik sungguh hebat. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Iya, Yesus berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, katanya Yesus dan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dan Yesus berdoa di sana. Tetapi ada beberapa langkah jauhnya dari Yesus, ada murid-murid Yesus sedang tertidur, ya, sedang tertidur. Yesus berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, dikatakan di sana Yesus sangat sedih, katanya. Apa yang akan terjadi kepada Yesus? Nah, perlu adik-adik ketahui pada minggu-minggu ini kita akan menyambut dan mempersiapkan diri kita menyambut minggu-minggu Pasyun, minggu Prapaskah, penderitaan Yesus. Yesus akan mengarah kepada pencobaan, penderitaan, dan pada Jumat Agung 1 bulan ke depan kita akan rayakan, yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Nah, sebelumnya Yesus berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana sikap Yesus berdoa? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Dikatakan di sana di ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, ternyata ketika kita berdoa, kita harus memberikan diri kita sujud kepada Tuhan. Tak boleh main-main kepada Tuhan. Ketika berdoa, siapa adik-adik sekolah minggu ketika berdoa gini dia? Berdoa dia dipimpin dengan pendeta atau dipimpin sama sernya melalui online ini, tetapi di rumah dia gini-gini sama abangnya, kakaknya gini-gini, atau diganggunya kawannya berdoa. Apakah itu contoh yang bagus? Enggak. Tetapi kalau berdoa, lipatlah tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, lihatlah di dalam pandangan ketika kita berdoa, Yesus hadir dan sedang mendengarkan kita berdoa. Maka ketika berdoa harus sungguh-sungguh dan tidak boleh main-main. Nah, adik-adik sekolah minggu, dikatakan juga di sana setiap saat semua orang harus berdoa. Dikatakan di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah
setiap hari setiap manusia harus berdoa. Adik-adik, tadi pagi waktu bangun siapa yang berdoa? Bagus. Setiap ketika kita bangun dari tempat tidur kita, harus kita melipat tangan kita mengucapkan, terima kasih Yesus, Engkau sudah membangunkan aku dari tidurku. Engkau yang memeliharaku. Setiap hari kita harus berdoa, karena kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Berdoa adalah nafas orang Kristen. Nah, sekarang Inang minta dulu kita menutup hidung dan mulut. Ada yang tahan? Gak ada. Berapa lama kira-kira bisa tahan? Mungkin hanya 5 detik kita bisa tahan menutup hidung dan mulut. Tetapi capek gitu. Berarti ketika kita menahan nafas kita tidak mampu. Ketika dikatakan berdoa adalah nafas, maka setiap detik kita bernafas. Maka setiap hidup kita haruslah berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena doa adalah nafas orang Kristen, maka anak-anak sekolah minggu harus terus berdoa. Contohnya seperti ibadah kita pada minggu ini. Ketika jumpa hari Minggu, katakan sama mama, papa, aku mau beribadah. Ketika tiba hari Minggu, katakan, ma, buka YouTube sekolah minggu, aku mau beribadah online di rumah. Katakan demikian. Karena ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita mendapatkan berkat dan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam renungan atau khotbah ini yang mengajak anak-anak sekolah minggu untuk rajin berdoa, ada beberapa pertanyaan yang akan Inang sampaikan. Nah, tuliskan atau ketikkan nanti di WA grup anak sekolah minggu. Katakan kepada orang tua, kalau yang belum bisa mengirimkan, tetapi adik-adik yang menjawab ya. Nah, yang pertama, dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, teks kita pada hari ini, ada berapa kali Yesus berdoa? Jawab ya. Yang kedua, apakah isi dari doa Tuhan Yesus? Yang ketiga, tuliskanlah doamu ketika sudah mendengarkan firman ini. Sudah? Ada 3. Yang pertama, berapa kali Tuhan Yesus berdoa melalui teks ini, dari teks ini. Yang kedua, apa isi doa Tuhan Yesus yang disebutkan itu. Dan yang ketiga adalah tuliskan doamu ketika setelah selesai mendengarkan khotbah ini. Kirimkan ke WA grup sekolah minggu dan juga kepada Mister dan juga Inang Pendeta. Bisa ya? Nah, adik-adik sekolah minggu, temukanlah Tuhan Yesus berdoa di buku anak-anak membaca bercerita tentang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu dan tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Biarlah anak-anak sekolah minggu HKBP Moria dan anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia ini menjadi anak-anak yang rajin berdoa kepadamu. Berkatilah mereka dalam sekolah mereka walaupun dilaksanakan di rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati orang tua mereka, berikan rezeki Tuhan, supaya orang tua mereka dapat membimbing, mengarahkan anak-anaknya kepada jalan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkatkan satu lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama, supaya hidup kita menjadi berkat. Nanti sambil kita menyanyikan lagu ini, di rumah kita akan mengumpulkan persembahan. Bilang sama papa mamanya supaya persembahannya dikumpulkan. Nanti apakah sekali sebulan dikirim ke gereja, dikasih ke gereja supaya ada untuk dipergunakan untuk biaya operasional gereja kita. Kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan.
Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.